Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Informasi yang ingin saya bagikan kali ini Bapak Ibu, ini ada pernyataan dari Pak Menteri ya, Pak Mendagri, Menteri Dalam Negeri, bahwa Pak Menteri menegaskan honorer tak boleh lagi digaji oleh pemerintah. Ini bisa kena pelanggaran hukum katanya Bapak Ibu. Baik, seperti apa informasinya? Kalau tidak dibayar gajinya oleh pemerintah, lalu oleh siapa? Ya Bapak Ibu, sebab di sini kan tanda tanya, ada pemerintah daerah juga ada pemerintah pusat kan begitu ya. Baik, nanti kita bacakan informasi ini Bapak Ibu ya, supaya kita lebih paham terkait dengan bagaimana sih sebenarnya sistem penggajian tenaga honorer ya. Itu Bapak Ibu. Baik, ya silakan nanti disimak ya Bapak Ibu sampai selesai. Saya lansir dari klikpendidikan.id ya Bapak Ibu. Mendagri tegaskan honorer ini tak boleh lagi digaji oleh pemerintah. Ini bisa kena pelanggaran hukum ya, yang rilis di Minggu 12 Januari 2025. Baik, kita lanjutkan ya. Menteri Dalam Negeri Pak Tito Karnavian tegaskan honorer ini tidak boleh digaji oleh pemerintah. Bila hal ini terjadi, maka pemerintah daerah yang melakukan itu bisa kena pelanggaran hukum. Duh, sebentar. Saya ini kurang paham nih maksudnya bagaimana ya. Jadi hal ini disampaikan Mendagri dalam rapat koordinasi bersama Menpan RB serta Kepala BKN. Waduh, pesertanya banyak banget ini Bapak Ibu, diikuti oleh seluruh kepala daerah, kemudian pejabat PJ ya, dan juga seluruh jajarannya pada Rabu ya 8 Januari. Nah, di sini dicontohkan pada sesi pembahasan kondisi jumlah formasi P3K yang tersedia jauh sangat kecil dari jumlah tenaga honorer di Provinsi Jawa Timur. Nah, ini ada sesi pembahasan yang salah satunya mengambil dari Provinsi Jawa Timur nih Bapak Ibu. Nah, inilah tanggapan Mendagri ya terkait dengan judul tadi ya Bapak Ibu. Berdasarkan sumber Kemenpan RB yang diolah 7 Januari 2025, beginilah kondisi hasil pemetaan formasi P3K tahun 2024 di Provinsi Jawa Timur. Ini dicontohkan. Mungkin kasusnya akan sama di daerah Bapak dan Ibu ya. Ini juga bahan masukan, apakah nanti kasusnya sama seperti di Provinsi Jawa Timur di daerah-daerah Bapak dan Ibu. Untuk itu nanti silakan disimak dengan baik Bapak Ibu ya. Nah, ini di Provinsi Jawa Timur misalnya jumlah tenaga non ASN yang terdaftar di database PKN 483. Jumlah formasinya ini sedikit sekali. Jumlah formasinya hanya 3.335. Berarti selisihnya banyak sekali nih. Selisihnya ada 17.147. Nah, dengan selisih hingga 17 ribuan itu, Mendagri mempertanyakan solusi yang diambil Provinsi Jawa Timur. Pak Sekda, melalui Sekda Jawa Timur yang hadir dalam rakor tersebut, ia menjelaskan terkait solusi penggajian tenaga honorer di wilayahnya, yaitu 17 ribuan tadi tenaga honorer tambahan ini. Selama ini kami bayar gaji dan atau honornya itu melalui belanja barang dan jasa, begitu ya kata Pak Sekda nih. Nah, Sekda Jawa Timur beralasan agar tidak mengganggu kuota anggaran belanja pegawai yang hanya sebesar 30% dari APBD. Itu ya, 30% dari APBD. Menanggapi hal itu, Mendagri menegaskan bahwa sebanyak 17.147 honorer dan yang tambahan tetap harus didaftarkan menjadi P3K paruh waktu. Oh, jadi Pak Mendagri mengarahkan yang tadi di luar formasi yang 17 ribuan itu diarahkannya untuk paruh waktu. Intinya, semua honorer di database BKN yang mendapat gaji dari Pemda harus daftar dan mengikuti seluruh tahap seleksi. Oke? Nggak bisa menentukan sendiri, Pak, katanya. Oh, ini dijadikan paruh waktu. Nah, kalau dijadikan P3K paruh waktu, harus didaftarkan juga sebagai formalitas. Begitu disampaikan oleh Pak Mendagri, Pak Tito Karnavian. Jadi, Mendagri menegaskan nantinya sudah tidak ada lagi tenaga honorer di instansi pemerintah daerah. Kalau masih ada tenaga honorer digaji oleh pemerintah setelah seleksi P3K tahun ini, maka bisa melanggar hukum. Oh, karena memang itu tadi undang-undangnya kan tidak boleh lagi ada tenaga honorer ya, paham sampai di situ Bapak Ibu. Jadi
Karena sudah tidak ada lagi tenaga honorer di tahun 2025, maka tidak boleh pemerintah daerah, mungkin juga pemerintah pusat, menganggarkan untuk tenaga honorer. Karena memang, ya iya, karena memang tenaga honorer kan sudah tidak ada, gitu ya. So, ini bisa melanggar hukum, oke? Nah, Undang-Undang ASN sudah melarang mengangkat tenaga honorer. Begitu ditemukan pembayaran oleh BPK, akan menjadi kasus. Nah, begitu kata Mendagri. Jadi, honorer tidak boleh lagi digaji pemerintah. Nah, kalau begitu siapa yang menggajinya? Gitu ya Bapak Ibu. Itu ya pertanyaannya kan. Kalau memang tidak digaji oleh pemerintah, lalu oleh siapa digajinya gitu? Apakah oleh instansi masing-masing? Gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, sehingga menjadi peringatan penting untuk para kepala daerah agar segera menyelesaikan tenaga honorer di daerahnya diangkat menjadi P3K tahun ini. Silakanlah berkomentar lah Bapak Ibu pernyataan Pak Mendagri seperti apa Bapak Ibu, nanti silahkan berikan masukannya. Saya hanya ingin menyampaikan ini terkait pernyataan Pak Mendagri yang mungkin perlu kita tanggapi juga ya oleh teman-teman. Seperti itu gitu ya Bapak Ibu. Oke, itu saja informasi yang dapat saya bagikan. Ya, semoga informasi ini bermanfaat ya. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.